Kisah detik terakhir wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata-bata memberikan petua. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, yakni sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tetapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah aku masuk?" tanya si orang itu. Tetapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Mohon maaf, tetapi ayahku sedang demam," ucap Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah. "Siapakah itu, wahai anakku?" Kemudian Fatimah menjawab, "Aku tak tahu ayahku, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut kepada Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut." Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Kemudian malaikat maut pun datang menghampiri. Tetapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suaranya yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," ucap Jibril kepada Rasulullah. Akan tetapi, jawaban itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." Kemudian Jibril menjawab, "Jangan khawatir wahai Rasulullah, Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." Dan detik-detik pun semakin dekat. Saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan roh Rasulullah pun ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Perlahan Rasulullah mengaduh kepada Jibril. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya pun menunduk semakin dalam. Dan Jibril memalingkan wajahnya dari Rasulullah. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya?" ucap Jibril kepada Rasulullah. Lalu sesaat kemudian terdengar Rasulullah mengaduh, merintih kesakitan karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku ya Allah. Jangan pada umatku." Badan Rasulullah pun mulai dingin. Kaki
kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu, sehingga Ali pun mendekatkan telinganya kepada Rasulullah. "Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antaramu." Di luar pintu rumah Rasulullah, tangis mulai terdengar bersahutan. Para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu, "Umatku, umatku, umatku." Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinar itu. Semoga dari kisah ini kita bisa mendapatkan hikmah dan semakin menambah kecintaan kita kepada Sang Kekasih Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai akhir hayatnya, beliau hanya mengkhawatirkan kondisi umatnya kelak. Semoga kita semua dapat dipertemukan kembali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.